Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan melakukan tutorial lagi. Dan hari ini tutorial akan cukup berbeda ya, karena hari ini saya akan melakukan UV mapping atau biasa kita sebut UV atau apa ya? Ya, biasanya disebut sama UV sih. Oke, sebelum itu apa sih itu UV? UV itu sendiri adalah perwujudan dari sebuah 2D menjadi dari sebuah 3D jadi 2D. Contohnya kayak kalau kalian tahu ini jaring-jaring kubus. Nah, sebuah kubus kan itu kan pasti bentuknya kan 3D kan. Kubus atau cube atau balok terserah kalian ketiga. Itu kan bentukan 3D. Nah, kemudian perwujudan 2D-nya atau si UV-nya itu bentuknya kayak jaring-jaring kubus yang biasa jadi kayak huruf T atau urutan tatanan sebuah kotak-kotak. Kalau kalian masih bingung juga kegunaan UV itu buat apa itu UV, ibarat kalian ingin membungkus sebuah barang ya, bisa bukan membungkus deh, misalkan ini benda ini bisa ya kayak ini aja, misalkan sebuah kubus kotak yang misalkan kalian pengen warnain itu, pasti kan dia akan lebih susah diwarnainya karena bentuknya kubus ya kan. Apalagi kalau kubus itu berbentuknya terbuatnya dari kertas ya. Kalau misalkan kalian warnain dalam bentuk 3D, pasti kan bisa jadi bolong dan sebagainya kan. Nah, karena itu sebelum kita mewarnainya, kita membuatnya menjadi 2D dulu, atau kita bisa bilang memotong-motongnya terlebih dahulu agar menjadi 2D dan agar kita mudah untuk mewarnainya. Nah, gunanya UV itu sama kayak gitu. Jadi apa step dimana setelah saat kita setelah memodeling, kemudian sebelum kita mentesturing si modeling tersebut, kita melakukan UV tersebut. Nah, dan hari ini saya akan langsung memberitahu atau mempraktekkan caranya. Baik, di sini bisa kita lihat ada sebuah model. Ya, ini saya baru buat. Ini simple model yang palu dari zaman Neolitikum ya mungkin, entahlah. Tapi saya ambil reference itu sih zaman dahulu ya. Ya, bisa kita lihat ini sebuah palu. Nah, sebelum kita UV, kita tentuin dulu bahan-bahan dari si modeling tersebut. Misalkan ini palu ya, atau kampak. Nah, si kampaknya ini di atasnya ini saya buat dia jadi bahan batu. Oke. Terlihat dari teksturnya dia yang lebih keras dan bergelombang-gelombang batu lah. Kemudian si ini batangnya ini kayu ya, atau tongkat ini kita buat jadi kayu. Oke. Kemudian di bawahnya sini ininya itu terbuat dari bahan kain ya. Oke. Nah, setelah kalian tentukan bagian-bagiannya, kemudian kalian select dulu semuanya, select dulu modelingnya, kemudian masuk ke ini edit, kemudian kalian pilih delete all by type ini, pilih history, kemudian kalian masuk modify, and then kalian klik freeze transformation. Pastiin ini kalian select ya, kalian klik freeze transformation. Oke. Nah, setelah kalian melakukan hal tersebut, kalian selanjutnya bisa UV si objek tersebut. Terus pertanyaan, kenapa kalau misalkan boleh gak sih kalau kita melakukan UV tanpa melakukan hapus history dan freeze transformation? Kenapa nggak langsung aja? Karena gini, penentu kalian berhasil UV atau tidaknya dari dua hal tersebut. Walaupun kalian nanti UV-nya bagus, tapi kalian tidak melakukan hal tersebut, bisa jadi nanti hasilnya jadi jelek. Oke. Saat kalian lakukan hal tersebut, kalian select dulu. Kalian bisa cek di sini. Di objek ini ada warna putih-putih dan ada warna hijaunya ya. Atau
Yang biru ini, warna biru ini artinya bersatu, sedangkan yang putih ini berpisah ya, atau cutnya. Berlaku juga di bagian sini. Oke, kita akan fokus ke sini dulu. Ini saya bagian UV editing ya. Nah, sebelum kita sama UV, saya akan klik ini. Oke. Nah, ini planar. Dan planarnya ini membuat si objek kita menjadi full menyatu ya nih. Lihat. Kemudian kalian bisa lihat di sini. Kita di bagian UV tersebut ini kita memerlukan beberapa tools. Yang pertama adalah cut and sew, kemudian unfold, habis itu range and layout. Kalian buka dulu. Nah, oke. Jadi di 3 menu ini yang kita perlukan adalah cut, kemudian sew, atau sew atau sew, itu, kemudian unfold, terus oriental dan layout. Cuman ini doang sih, 5 tools tersebut. Oke, lanjut ya. Tadi kan saya sudah bilang kalau misalkan UV adalah perwujudan 2D dari sebuah 3D ya. Dan UV tersebut biasanya saya lakukan itu dilakukan oke, teman-teman. Kita lanjut aja dulu. Nah, karena kalau ibarat apa ya, gunanya UV dan tahu UV-nya baik atau enggaknya itu dari ini. Nih, checkernya diklik ini ya. Nah, kalau misalkan nanti di hasil tekstur kalian biar bagus itu gimana hasilnya? Di sini kelihatan. Nanti kalau misalnya bagus, bentuknya bakalan kotak-kotak kayak gini. Dan ini masih belum kotak-kotak ya, masih agak persegi panjang bentuknya. Ya. Dan di sini kita lihat di atas. Nah, ini kan bentuknya bukan kotak lagi ya, bukan persegi panjang lagi, tapi sudah tidak beraturan. Nah, kalau nge-stretch ini, nanti hasil tekstur kalian juga akan nge-stretch begitu. Jadi yang harusnya cuman biasa teksturnya polos kayu, misalkan tekstur kayu dengan ukiran-ukiran kayu, tapi kalau misalkan hasilnya nge-stretch kayak gini, nah, nanti yang ada si objeknya tersebut akan tekstur kayunya kan melebar gitu, kayak tarik seperti itu. Oke. Nah, caranya kita UV gimana? Karena kita pengen bikin dia rapi ya. Ntar dulu ini sebentar saya matiin ya. Kita akan mengcutnya ya. Kita lihat dulu begini. Misalkan objeknya nanti akan saya render atau saya foto di bagian begini. Oke. Kemudian saya akan menunjukkan hasil bagian sini depan ya. Berarti bagian yang terlihat oleh mata kita hasil teksturnya harus bagus. Dan kalau misalnya hasil teksturnya bagus, maka mendapat nilai lebih yang mendapatkan apa ya, kayak ya lebih enak aja dilihat. Berarti kita proses pertama adalah nge-cut. Cut itu memotong, pilih edge. Nah, kalau misalkan saya cut gini ya, saya cut ini aja, klik 2 kali. Ya langsung memilih edge semuanya, kemudian saya cut. Hasilnya seperti apa? Ini kan belum ada nih. Ini masih sama kayak tadi ya, cuman muncul garis putih. Nah, di garis putih ini artinya terlepas ya. Saya buktikan. Misalkan di UV cell itu sama aja kayak misalkan kalian objek buat bagian sini, tapi ini UV cell bagian sini. Nah, kalau misalkan sebelum saya cut ya, dia akan jadi satu, ya kan? Tapi setelah saya cut dia akan menjadi 2 bagian yang terpisah, ya kan? Oke. Jadi jika Anda ingin atau penonton atau kalian ingin membuat
objek misalnya sebelahnya warna merah, teksturnya warna merah, di sebelah sini teksturnya warna biru. Nah, kalian cut di bagian yang kalian perlukan. Oke. Tapi karena saya tidak ingin membuat seperti itu, jadi saya memotongnya di bagian sini saja. Sini sampai ke, matiin dulu sini. Oke, ini saya cut ya. Kenapa cuma setengah doang? Kenapa nggak semuanya? Nah, kita cek dulu. Habis kalian cut ya kan, misalkan kalian cut nih, misalkan ini udah, gini udah pas nih, kalian select, terus kalian unfold. Nah, dia akan berubah bentuk ya seperti ini. Kok jadi begini hasilnya? Nah, oke. Kita cara ceknya, kalian cek dulu, diklik. Nah, tuh hasilnya kan jadi tambah hancur ya ini. Bisa kita lihat. Yang tadi ya sini jadi rapih kotak-kotak, tapi sini malah nge-strat kemana-mana. Dan kalau misalkan bagian, kenapa tadi saya naruh katnya di bagian belakang? Karena biar tidak seperti ini. Lihat, kalau misalkan kalian cut itu nanti teksturnya akan berpisah. Jadi bagian belakang sini ngambilnya bagian sini, dan bagian belakang sini ngambilnya bagian sini. Begitu. Tuh, ibarat saya pengen bikin huruf U di tengah sini, tapi kalian cut di bagian tengah sini, nah, maka hasilnya U-nya cuma dapat setengah. Setengahnya lagi mana? Kok nggak ada? Karena setengahnya lagi bagian sini. Begitu. Dan kalau misalkan saya pengen U-nya di tengah-tengah sini, di bagian yang tengah-tengah sini, berarti saya cut-nya jangan bagian situ. Nah, di sini kan tidak ada cut tuh. Jadi si UV-nya tidak tercut ya. Cuman ini UV-nya jelek. Oke. Coba saya ulangi dengan memotong tengahnya. Cut. Oke. Potong full tengah ya, full semua. Saya select, terus saya unfold. Oke. Bisa kita cek aja hasilnya. Nah, lihat hasil si objek kotak-kotaknya ini menjadi rapi. Beda sama ketika kalian tadi melihat yang sebelumnya. Sebelumnya tidak berbentuk seperti kotak, melainkan nge-stretch ya bentuknya. Nge-stretch itu jadi kayak ketarik-tarik gitu. Dan bisa dilihat kalau misalkan bagian yang kita cut, nanti si teksturnya tidak bersatu ya. Tuh. Oke. Karena itu ketika kita mengkat atau memotongnya, potonglah di bagian yang tidak terlihat oleh mata kita atau saat nanti kita posisi render. Misalkan coba ini saya potong sini, kita misalkan gini, kalian udah ngangkat ini semuanya, udah angkat bagian tengah, terus kalian pengen nyoba di sini disatuin aja lah misalkan ya. Nah, kalau kalian satunya klik yang show, nah ini kan jadi hancur gini tuh. Nah, setelah ini kalian pilih UV cell, kalian klik, terus kalian unfold lagi. Nah, lihat, kita dapat hasil yang cukup maksimal ya kan. Di bagian sininya masih bentuk kotak ya, tapi bagian, karena saya tadi bilang ingin menunjukkan bagian depannya, jadi ini terbentuk kotak ya, jadi ini tidak terpotong. Tuh. Yang tidak terpotong ya bagian yang biru-birunya. Tapi kalau misalkan kalian bagian yang putih gini ada terpotong oleh putihnya, oleh cutnya, nanti dia jadi kepotong gitu. Tuh. Oke, ini saya buat seperti ini aja udah cukup. Dan kalian kecilin, kalian taruhnya pastiin di satu kotak aja ya. Nah, di satu kotak ini tidak boleh lebih dari kotak ini, mau sebanyak apapun objeknya, tapi semuanya balik lagi dan bergantungnya. Kemudian kita objek ke selanjutnya, bisa dilihat di sini. Ini hasil kotak-kotaknya kan udah rapi tuh. Nah, nanti hasil teksturnya juga nanti bakal rapi. Dan kalau yang ini lihat, ini kan stretch nih, huruf U nya saja tidak terbentuk.
Nah, nanti hasilnya juga jelek. Oh iya, di bagian sini saya lupa bilang kalau misalkan semakin kecil objek kalian, UV cell kalian, nah, atau semakin besar si kotaknya, maka hasil tekstur kalian semakin pixel. Contohnya nih, lihat kan, si angka satunya ini kelihatan pixel, ya kan? Tapi ketika kalian besarkan, tuh, angka satunya tidak terlalu pixel, ya kan? Nah, berarti tekstur kalian bagus. Oke, ini saya buat jadi segini saja dulu. Kemudian saya selanjut ke bagian sini. Ini saya zoom out. Ini akan kita potong lagi, karena ini akan kita bagi ya. Jadi bagian sini adalah kain dan bagian sini adalah kayu, batang kayu. Oke. Jadi kita akan memotong di bagian yang kita perlukan. Pertama-tama, step pertama sama lakukan klik ini. Oke. Ketika semuanya udah warna biru seperti ini, oke, kalian saya potong ya. Ini akan saya potong karena saya ingin memisahkan, kan, atau bisa bilang membuat tekstur berbeda. Yang bagian sini adalah kain dan bagian sini adalah kayu, jadi akan saya pisah. Jadi ini saya select dulu, dan di bagian sininya saya select lagi. Nah, setelah select dua kali ini, saya cut. Oke, kan kelihatan tuh garisnya tuh kan. Kemudian kalian pilih di bagian salah satunya untuk memotongnya. Oke. Dan ini kalau misalkan kalian udah cut ya, misalkan kalian udah cut terus kalian unfold. Nah, hasilnya dia jadi bulat ya. Karena setelah tadi saya sudah bilang lagi bahwa UV adalah perwujudan dari sebuah 3D modeling menjadi 2D modeling. Ibarat kalian memiliki sebuah kain ya, kain yang berbentuk lingkaran seperti ini ya. Terus kalian, karena ini jadi 2D kan, ibarat 2D kan kalian dia pengen aja lah, ibarat kalian dorong ke bawah. Nah, jadi dia kayak gini bentuknya. Tapi kalau yang nama begini berarti harus kalian potong dulu biar terlepas. Nah, jadi lurus gitu loh. Kita lakukan hal yang sama biar si hasil UV-nya ini menjadi 2D atau datar ya. Saya select di sini dan saya select di sini. Nah, ini saya cut. Lihat, ini kan tadi kan lingkaran ya, jadi bentuknya kayak tadi masih bentuk lingkaran. Terus kalian tekan, nah, hasilnya itu begini. Tapi setelah kalian cut ini, kalian unfold. Setelah kalian cut ya, fold. Nah, dia kan jadi kebuka gini yang kelepas tuh, jadi kelihatan. Oke, kalau geser-gesernya sama ya, W, E dan R. R untuk rotate, E untuk rotate, R untuk scale, dan W untuk move. Oke, kalian cek dulu, kalian select objeknya, terus kalian nyalain UV checker. Nah, bisa kita lihat ya, UV yang udah kita potong dan kita unfold, hasilnya jadi lebih bagus, lihat dari kotak-kotak ya. Dan kalau misalkan kalian hasilnya tadi tidak misalkan mana ya, nah, bisa suruh lagi, coba ya, bisa unfold ulang. Nah, lihat, walaupun tadi saya sudah cut di atas dan di bawah ya, dan saya unfold, hasilnya jadi ini, masih tetap stres dan berantakan ya. Tapi setelah saya cut, di sini, kemudian saya unfold, nah, dia menjadi lebih bagus ya. Nih, bisa kita lihat hurufnya juga rapi, hurufnya
sudah rapi dan tidak terlalu pixel ya. Oke, tidak pixel. Yap, bagus. Kemudian selanjutnya kita fokus ke ini ya, ke bagian batangan, karena bagian si kayaknya udah selesai. Kemudian kita fokus ke sini. Kita cek. Ini lakukan hal yang sama, kita potong juga. Nah, kalau misalkan kalian menemukan lingkaran gini dan sebuah bangun, ini kan bangunnya kayak bangun tabung ya, bangun ruang tabung. Nah, maka kalian bisa membuat UV-nya sama kayak bangun ruang tabung tersebut. Jadi setiap kalian setiap kalian melakukan UV, pastikan juga kalian pikirkan, oh ini bentuk shape-nya tuh bentuk shape apa gitu. Misalkan kayak gini, ini kan agak miring ya, tapi kan ini ya, kalau misalkan secara kelihatan bentuknya kan kayak bangun ruang tabung ya. Nah, UV-nya ya mirip kayak jaring-jaring tabung gitu. Ini saya potong di bagian sini. Nah, kalau misalkan kalian nggak bisa select gini, nggak bisa select tengahnya, kalian klik 3 aja. Nah, klik 1, klik 2. Nah, itu kalau udah kalian cut lagi. Dan setelah kalian cut, kalian select lagi yang sama kayak gini ya, lurus ke atas. Ini saya matiin dulu. Select di situ. Kemudian saya select di atas ini. Nah, oke, kemudian saya cut lagi, terus saya unfold. Nah, kan hasilnya jadi gede banget tuh. Ini saya kecilin aja, saya rapihin. Kita cek ya. Nah, kelihatan kan hasilnya, kotak-kotak kelihatan lebih berbentuk kotak. Dan coba kita cek tulisan, dicek sini. Nah, hasilnya juga rapi tuh, tidak terlalu pixel ya tulisannya. Oke. Lakukan hal yang sama di bawahnya juga. Oke, bisa kita cek ya. Nice. Oke. Nah, kita cek semua objeknya tuh. Lihat kan? Perbandingan setelah, oh ya, ada yang satu yang belum. Kita lihat bawahnya sini kan masih berantakan nih. Nah, kalian pilih UV shell ya, sama bagian atas aja gitu. Kalian unfold ulang, klik unfold aja. Nah, dia kan bentuknya cuma 2 garis doang ya. Kalau misalnya 2 garis ini, kalian bisa klik layout. Nah, layout ini apa ya? Artinya tuh, jadi dia tuh bisa bilang nata atau merapih, atau bisa bukan rapikan ya, menata atau memperbesar. Kalau misalkan kalian ada objek yang kecilan, itu sebenarnya kecilan. Ya, nih tuh. Nah, ukuran UV-nya segini. Sedangkan yang lainnya tuh segini. Nah, ini kan berarti kecil tuh. Karena itu
select 2 dan kalian layout, nanti dia jadi memperbesar. Oke, setelah part ini, setelah kita UV semua, kan ini berantakan tuh, ya kan? Lihat, UV-nya berantakan, ada yang numpuk-numpuk, ya kan? Nah, kemudian kalian pilih bagian yang paling ukurannya besar atau paling kalian tunjukkan tekstur ya, atau makin detail tekstur ya gitu. Itu ukurannya makin besar. Kayak yang tadi saya bilang. Ya kan, nanti saya foto begini ya, saya foto nanti dia begini. Oke, berarti bagian yang tidak terlihat adalah ini, bagian yang bawah dan bagian yang atas. Oke. Karena itu tidak terlihat, maka saya akan buat dia menjadi kecil. Pilih UV cell, klik kanan UV cell, nah right. Pilih, ya kan. Ini kita kecilin aja karena dia tidak akan terlihat oleh kamera nanti. Tetap terlihat tapi tidak semenonjol bagian batangnya dan bagian kayunya, batunya. Oke. Next, bagian kain. Ini saya kecilkan dulu, ini tata. Ingat, natanya tidak boleh keluar dari garis ini. Ini bagian kayu, saya kecilkan juga. Oke, ini bagian kayu saya taruh sini. Ini karena ukurannya kecil, jadi saya kecilkan juga. Sesuaikan yang kayu yang besarnya. Ini kayunya nggak terlalu gede. Saya taruh sini. Ini kayunya saya taruh sini, tata. Pintar-pintar kalian aja menatanya. Ini di sini. Ini agak gede lagi, ini gede lagi. Sini. Kemudian kayak gini. Saya pilih dia dan saya taruh sini. Oke. Misalkan kalian tata ini ya, cukup ya. Nah, kalau misalkan kalian males nih ya, nata kayak tadi males nggak masalah, kalian bisa select. Misalkan ini saya berantakin lagi ya, jangan taruh. Kalian bisa select semua, terus kalian klik layout dan dia langsung menata. Itu terserah kalian enaknya gimana, tapi saya biasanya saya layout itu gunanya buat memperbesar objeknya, terus saya tata satu-satu karena biar sesuai dengan keinginan saya ukurannya. Ya, kita cek ini udah rapi dan udah selesai. Semudah itu untuk UV mapping itu semudah itu. Cuman kalian perlu pembiasaan. Oke. Terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.